Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian dari kitab yaitu Lum'atul I'tiqad Al-Imam Ibnu Qudamah. Kita masuk pada yaitu dzikru ba'di ayati sifat. Beliau membawakan beberapa contoh yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau bawakan ayatnya adalah ayat yang berkaitan dengan wajah. Bahwasanya Allah memiliki wajah. Famma jaa min ayati sifat, di antara ayat sifat adalah ayat Allah taala wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap kekalah wajah Rabbmu. Wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah menerangkan Allah punya wajah. Apa yang mesti kita lakukan? Wajib kita untuk mengimani tentang wajah Allah Subhanahu wa taala ini, karena Allah yang menjelaskan dirinya punya wajah. Kemudian kita menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan kita tidak memalingkan wajah itu kepada mana yang lainnya. Ahlul bid'ah, mereka menerangkan wajah dia tahrif dengan kehendak untuk memberikan pahala. Kehendak untuk memberikan pahala, yang tentu ini akan bertentangan dengan yaitu ayat-ayat Allah yang lainnya. Ia tahrif. Yang mereka sungguhnya, kenapa dia palingkan kepada seperti itu? Karena asalnya dia terbayang tasbih tentang Allah, terbayang penyerupaan Allah dengan makhluk. Sedangkan menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kafir atau musyrik. Sehingga untuk menghindarinya maka dia kemudian melakukan penolakan dengan cara tahrif. Dengan cara tahrif. Maka Ahlussunnah menetapkan yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tanpa melakukan tamsil atau tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, dan tidak melakukan yakni tahrif, tidak melakukan penyimpangan perama yang lainnya. Wajah-wajah kita serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan takyif, tidak membagaimanakan, tidak menggambarkan bagaimananya. Karena untuk menggambarkan bagaimananya itu mesti melihat barangnya, kedua melihat yang serupa, ketika mendapatkan info akurat. Karena ini perkara gaib. Perkara gaib itu sifatnya tauqifi, di mana kita hanya berhenti pada apa yang dikhabarkan. Gak lebih daripada itu, gak kurang, gak melebihi, gak mengurangkan. Karena perkara gaib, akal kita bicara tentang sesuatu yang kita tidak mengetahui, yang gaib, maka pasti akan ngawur. Tapi wajah Allah ada, hakikatnya ada, bagaimananya ada. Tapi kita tidak bisa menggambarkannya. Kenapa? Gak melihat barangnya, gak melihat yang serupa, dan tidak mendapatkan info yang akurat. Dan kita juga tidak melakukan taktil, penolakan. Bagaimana kita melakukan penolakan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan, a'antum a'lamu amillah, apakah Anda lebih mengetahui tentang Allah sehingga Anda lebih tahu tentang Allah? Allah jelaskan wajah lalu Anda tolak, enggak mungkin ya Allah engkau punya wajah. Atau dia lalu tahrif, dia simpangan pada yang lainnya. Oh maksudnya adalah begini. Apa memang dianya dikasih tahu bahwasanya makna wajah itu adalah maknanya begini? Maka yang paling ilmiah adalah sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dia menetapkan wajah yaliku bijalali, kemudian tidak mentamsil, tidak mentahrif, tidak mentakyif, tidak mentaktil. Wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat-ayat yang lainnya Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah wajah Rabbmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah Anda menginfakkan sesuatu yang infak Anda itu karena Allah, karena mencari wajah Allah taala, maka tidak lain yaitu dia akan diberikan pahala tentang perbuatan tersebut yang dilakukan untuk mencari wajah Allah taala. Para pemirsa, akidah tentang wajah Allah
Sangat banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan masalah itu. Satu di antara yang membuat seorang hamba termotivasi beramal itu apa? Yaitu kenikmatan nanti di akhirat melihat wajah Allah Ta'ala. Di akhirat kelak Allah akan itu memperlihatkan wajahnya, dan mukmin di antara kenikmatan ahlul jannah bahkan melihat wajah Allah, kenikmatannya itu mengalahkan kenikmatan ahlul jannah terhadap semua kenikmatan jannah. Sedangkan kenikmatan jannah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, yaitu perkara yang kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia, semuanya di luar apa yang pernah dia lihat, rasakan, dan dengar. Tapi ternyata ada kenikmatan lagi yang melupakan semua kenikmatan ahlul jannah terhadap kenikmatan jannah. Abi itu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hukuman Allah terhadap orang-orang kafir yang fasik, di antaranya adalah ini mereka itu terhadap wajah Allah di akhir kelak, itu yahjaya ini, mereka ini terhijab, akan terhijab. Mereka orang yang terhijab dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang mereka durhaka terhijab, mahjubun, mereka adalah mahjub dari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang Allah berikan pada ahlul iman adalah yaitu kesempatan melihat wajah Allah, dan kenikmatan ini dan menikmati melihat wajah Allah ini mengalahkan semua kenikmatan kenikmatan yang dirasakan ahlul jannah dalam menikmati ini jannahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah di hari akhirat kelak, dan menjadikan kita orang yang betul-betul memiliki semangat beramal dalam rangka mendapatkan kenikmatan wajah Allah Ta'ala. Satu di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Demikian di antara doa yang diajarkan kepada kita sekalian, sehingga selayaknya kita memiliki keimanan yang benar, dengan harapan kita nanti bisa melihat wajah Allah, dan senantiasa Allah hidupkan hati kita ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, yang menjadi energi besar untuk kita beramal. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.